Jadi di bab 6 nih, distribusi probabilitas kontinu. Jadi ada banyak distribusi kontinu. Jadi kita akan bahas tidak semuanya ya. Yang tren aja, yang trennya saja. Nah, salah satunya distribusi kontinu itu adalah distribusi uniform. Cirinya distribusi uniform itu dia cuma garis lurus seperti ini saja. Ya. Jadi untuk setiap nilai x, fungsi fx-nya itu akan satu nilai saja, garis lurus begini. Gitu. Nah, salah satu contohnya fungsi distribusi uniform ini rumusnya seperti ini gitu ya. Fx AB sama dengan 1 per B min A gitu. Dengan X itu definisi di A sampai dengan B. Tapi tidak harus selalu seperti ini gitu ya, distribusi uniform itu. Pokoknya garis lurus saja. Kemudian dia terdefinisi di X yang mana. Nah, contoh juga misalkan distribusi uniform itu gaji misalkan PNS golongan 3 dari tahun 2010 sampai 2020 misalkan nggak ada kenaikan gaji, ya sama misalkan gaji pokoknya 3 juta, 3 juta terus kan gitu. Misalkan 2010 sampai 2020, ininya 3 juta. Jadi tidak harus B min A. Kalau B min A kan berapa? Beda kan, bukan 3 juta. Nah, kayak begitu. Itu uniform juga. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal tentukan saja fungsi kepadatan peluangnya seperti apa, Fx-nya. Nah, bagaimana cara mencari min dan variansinya? Nah, tinggal pakai ekspektasi yang rumus sebelumnya. Tapi kalau misalkan menggunakan rumus distribusi uniform di atas, maka sudah didapatkan bahwa min dan variansinya akan berbentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi minnya sama dengan A plus B per 2, dan variansinya sama dengan B min A dikurungkan kuadrat per 12. Dengan menggunakan rumus ekspektasi kemarin juga akan dapat sama seperti ini. Gitu. Jadi min dan variansi ini didapat dari rumus yang kemarin. Nanti bisa dilihat di latihan 61 halaman 185 bagaimana bukti dari min dan variansi berikut ini. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan itu adalah normal distribution. Gitu ya. Normal distribution. Grafiknya disebut kurva normal, kemudian juga namanya Gaussian ya. Gaussian distribution. Karena yang menemukannya itu Gaussian, yaitu Carl Friedrich Gauss. Jadi untuk menghormatinya diberikan nama Gaussian distribution. Atau nama lainnya likelihood distribution. Normal, Gaussian, likelihood itu sama-sama. Kalau distribusi, kalau di statistik lebih banyak menggunakan normal. Kadang Gaussian. Kalau di mata pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain, kayak di AI namanya likelihood kadang. Kayak misalkan di ekonometrika namanya likelihood. Nah, kurva normal ini seperti ini, dia simetris gitu ya. Jadi kalau ada mu di tengahnya itu dia membagi dua, yang kiri dan kanan sama besar. Gitu. Ini ada gambar di sini namanya simpangan bakunya seperti ini gitu ya. Nanti ditarik ke sini, berarti simpangan bakunya jaraknya dari sini ke sini. Nah, distribusi normal itu didenotasikan seperti ini. Bisa pakai fx atau n ini ya. Normal n itu maksudnya. Normal atau fungsi x, mu-nya, min-nya mu, simpangan bakunya to begini. Sama dengan 1 per akar dari 2pi dikali to gitu ya. Jadi to-nya tidak masuk ya. Kalau masuk ini dikuadratkan to-nya. 1 per akar dari 2pi kuadrat gitu. Dikalikan eksponensial pangkat 1 per 2 to kuadrat dikali x min mu dikuadratkan. Atau ini pindah ke atas juga bisa seperti itu. Nah, inilah fungsi distribusi normal. Ini dari mana? Itu pembuktiannya
ditunda ya. Silakan saudara baca-baca di buku statistik klasik yang lebih advance bagaimana ini didapatkan. Jadi kita di sini hanya menerima saja bentuknya seperti ini gitu ya. Tapi kurang lebih caranya sama ya, seperti misalkan distribusi binomial atau eksponensial Poisson seperti itu gitu ya. Kemudian di mana pi kita kenal 3,14 dan eksponensial itu 2,71828. Nah, contoh kurva normal seperti ini gitu ya, salah satunya. Ada 2, ada mu1, mu2 gitu. Nanti ada tau 1 sama dengan tau 2 kalau di sini. Nah, berarti kalau misalkan tau 1 sama dengan tau 2 seperti ini kurva kembar gitu ya. Seperti kurva kembar gitu. Hanya mu-nya saja berbeda tempat saja. Yang satu di sini, yang satu di sini. 4, 75. Baik. Nah, kemudian ada juga kurva normal seperti ini gitu ya. Yang satu gunungnya menjulang tinggi, tapi bagian bawahnya itu kecil, tidak melebar. Dia lebih mampat ke dalam seperti ini gitu ya. Kemudian ada juga yang landai seperti ini. Gunungnya tidak tinggi, tapi ke kiri dan kanannya dia melebar seperti ini. Nah, ini kurva yang mana yang paling baik? Yang paling baik kurva yang mana yang seperti ini? Contoh kalau misalkan itu ya, kita lihat di sini. Jadi kurva yang landai dulu sini. Misalkan simetris saja gitu ya. Nah, ini mu-nya. Kalau misalkan ini keterangan kurva untuk nilai murid di satu kelas tertentu gitu ya, dari 0 sampai dengan 100 gitu ya. Nah, berarti kan perhatikan misalkan kalau bentuknya landai seperti ini, misalkan di sini jarak tau-nya di sini gitu ya. Nah, berarti ini mu tambah tau, ini mu kurangi tau. Kemudian artinya gitu. Kalau seumpama nilai rata-rata siswa itu 70 misalkan ya. Ini tau-nya misalkan 10, artinya ini 60 gitu ya. Berarti ini 80. Nah, berarti nilai murid itu lebih banyak dia berada di sekitar sini gitu ya. Nilai murid itu akan berada lebih banyak di sekitar sini. Gitu. Artinya ya ada yang baik di sini, tapi yang jeleknya juga misalkan di sini juga melebar gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi grafiknya dia menjulang tinggi tapi ini ke sini gitu ya. Nah, misalkan mu-nya sama. Nah, pasti di sini tau-nya itu lebih kecil gitu ya. Misalkan di sini tau. Nah, ya. Jadi mu tambah tau-nya di sini. Nah, berarti kalau yang kedua ini nilai mahasiswa itu
atau nilai murid itu dia berada di selang ini gitu ya. Artinya lebih banyak yang rata-rata 70-nya itu jauh lebih banyak gitu. Jadi mahasiswa atau murid gitu ya, kebanyakan nilainya itu di rata-rata 70 gitu. Sementara yang jelek itu sedikit gitu ya, ke sini jelek. Jadi lebih banyak di sini gitu ya, biasanya di sini sekitar 90% ke atas ya. Nah, ke sini juga memang ada nilai yang bagusnya, tapi juga sedikit gitu. Nah, kalau dilihat dari kurva seperti ini, jadi sebetulnya yang kurva ini jauh lebih baik dibandingkan kurva yang ini, gitu ya, dengan yang ini. Nah, artinya jauh lebih banyak rata-rata. Artinya secara rata-rata muridnya lebih pintar gitu, sebetulnya gitu ya. Murid-muridnya lebih pintar dibandingkan kalau misalkan grafik yang ini. Jadi kalau yang ini terdistribusinya beragam. Contoh kalau seperti ini itu, misalkan kalau di daerah itu sekolah, termasuk sekolah favorit juga gitu ya, misalkan satu daerah bukan di kota besar, di daerah, nah biasanya beragam inputan murid-muridnya itu beragam. Ada yang pintar, ada yang rajin, tapi ada juga yang memang dia bisa saja dia pintar gitu ya, tapi karena informasi kurang, kemudian biaya kurang, jadi misalkan kurang bisa beli buku seperti itu ya, jadi tidak bisa banyak belajar, jadi ya jadi kemampuannya juga agak kurang gitu ya, misalkan seperti itu. Atau memang bisa juga malas gitu ya, banyak yang malas juga gitu ya. Tapi kalau misalkan di sekolah favorit di kota besar gitu, kalau dulu mah contoh kayak SMA 3 lah, SMA 3 Bandung gitu ya. Memang inputannya kan NEM kalau dulu mah ya. NEM. Pakai NEM. Gak tahu sekarang namanya apa. Jadi dari mata pelajaran pokok di ujian nasional kan, nah rata-rata kan di sana menerima di 8 lebih ya. Di 8 lebih. Bukan 9 gitu. Nah, inputannya sudah besar gitu. Jadi rata-ratanya memang sudah bagus gitu ya. Jadi inputan. Jadi yang pinter-pinter amat nggak ada gitu ya, hampir rata-rata. Yang bodoh-bodoh amat juga nggak ada gitu. Rata lah gitu. Nah itu salah satu gitu. Jadi kalau misalkan saudara melakukan eksperimen kelas juga, tindakan kelas misalnya, nah berarti yang lebih bagus itu kalau misalkan rata-rata itu tercapai oleh hampir seluruh murid, itu jauh lebih banyak dibandingkan beragam seperti ini gitu. Nah itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya, nah ada juga yang seperti ini. Nah, kalau yang ini dengan yang ini lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang ini ya. Soalnya rata-ratanya kan di sini ya. Kalau ini mah, kalau sama seperti ini, nah, kalau ini rata-ratanya lebih ke sini, jadi ini lebih bagus ya. Baik, min dan variansi dari distribusi normal adalah mu dan atau kuadrat berturut-turut ya. Oleh karenanya standar deviation adalah standar deviasinya tok ya. Kemudian kita evaluasi minnya seperti ini. Jadi kita dapatkan minnya dengan cara yang kemarin, ekspektasi X min seperti ini. Kalau misalkan ini untuk mengevaluasi min gitu ya. Kita mengevaluasi seperti ini gitu. Nah, ini sebetulnya dibuat dalam standar baku. Jadi distribusi normal itu kalau rumusnya seperti yang di atas tersebut, jadi batas X-nya itu bisa bebas gitu ya. Memang bisa bebas, tapi
mu-nya juga sama dengan variansinya itu bisa bebas. Mu-nya kalau misalkan nilai siswa, nilai murid itu kan misalkan bisa 70, bisa 80, macam-macam, atau misalkan ukuran tertentu ya, umur, tali pancing atau dan sebagainya, bisa macam-macam, beragam gitu ya nilainya. Satuan juga beragam. Nah, biar lebih mudah, jadi dibuat distribusi normal baku, di mana mu-nya itu 0, simpangan bakunya 1. Nah, kita umpamakan, jadi fungsinya itu nanti jadi X min mu gitu. Jadi variabelnya itu kan kalau menghitung ekspektasi kemarin itu kan X saja gitu ya. Misalkan Y sama dengan X min mu. Nah, jadi ekspektasi Y itu adalah ekspektasi X min mu seperti ini. Nah, maka untuk setiap X min mu itu akan jadi Y tadi gitu ya. Jadi satu variabel, dianggap satu variabel. Nah, kalau di sini di settingnya Z ya. Z sama dengan X min mu per to. Itu bahwa Z itu X min mu per to, kemudian ini diturunkan, dan mu dan to ini adalah satu konstanta, maka kalau diturunkan terhadap X ya, dz per dx, maka itu akan jadi X. Maka dx akan jadi to. Nah, kita hasilkan jadi seperti ini. Jadi tadi Z itu X min mu per to, maka ini jadi Z ya. 1 per akar 2 pi-nya itu konstanta keluar, kemudian pangkat X min setengah kali ini Z kuadrat, dz itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini artinya distribusi baku. Distribusi. Nah, ya, ini jadi distribusi baku yang kayak begini. Ini dijadikan 0 ya. Jadikan 0. Ini kan fungsi E itu bisa masuk ke ekspektasi X, ini ke konstanta jadi mu, ekspektasi X min mu sama dengan 0, jadi ekspektasi X sama dengan mu. Gitu. Kemudian ini untuk menghitung variansinya seperti ini, dengan cara yang sama kita dapatkan seperti ini, tinggal ini dijabarkan, nanti dapat to kuadrat seperti ini. Begitu. Dan nanti ini jadi basis rumus untuk normal baku ya, nanti dibahas untuk selanjutnya. Nah, oke, kalau ini tinggal dijabarkan saja ya. Ekspektasi X min mu kuadrat, kemudian ini diintegralkan seperti ini, dimasuk-masukkan nilainya, nanti dapat seperti ini ya. Ini bukti untuk distribusi normal itu mu-nya minnya mu, kemudian variansinya to kuadrat. Nanti ini kita bahas untuk distribusi bakunya ya. Nah, kemudian untuk distribusi normal ini terdefinisi di X min tahingga sampai dengan tahingga. Misalkan kita ingin menghitung probabilitas X berada di antara X1 dan X2 seperti ini gitu. Nah, berarti probabilitas itu adalah nilai luas alas di bawah kurva distribusi normal dengan selang X1 sampai dengan X2. Tinggal diintegralkan seperti ini, X1 sampai dengan X2 dari distribusi normal dx sama dengan 1 per akar 2 pi to
integral dari X1 sampai 2 dari ini ya. E min 1/2 tau kuadrat dikali X min mu kuadrat dx. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal diintegralkan tadi. Caranya bisa sama seperti di atas gitu ya. Jadi cara memprogramnya sama seperti rumusan yang ini. Nah, karena itu sudah dibuatkan titik kritisnya, jadi kita tinggal lihat tabel saja gitu ya. Tak perlu diintegralkan ke sini. Tak perlu diintegralkan ke sini gitu ya. Susah gitu ya. Cukup itu pakai komputer saja. Tapi kalau untuk latihan silakan saja. Nanti kita lihat di titik kritisnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini normal baku ya. Jadi tentunya kita dapat mentransformasikan seluruh observasi variabel acak normal ini ke dalam suatu himpunan observasi variabel Z normal, variabel Z dengan min 0 dan variansi 1. Ini yang disebut distribusi normal, di mana Z-nya itu sama dengan X min mu bagi tau. Nanti bentuknya jadi seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung probabilitas X di antara X1 dan X2 nanti seperti ini, maka ini ditransformasikan menjadi Z yang ini gitu ya. Nanti batasnya jadi Z1 Z2 ini yang diintegralkannya. Nanti ini jadi normal baku Z mu-nya 0 dan ininya 1. Gitu. Ya. Karena ini kan kalau mu-nya 0, ininya 1, Z sama dengan X gitu. Ya. Nah, berarti nanti kita tinggal menghitung peluang Z di antara Z1 dan Z2. Jadi X1 dan X2-nya ditransformasikan menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Jadi jauh lebih mudah. Jadi permasalahan apapun ketika ditransformasikan dari variabel X ke dalam variabel Z ini, mu-nya akan 0 dan variansinya akan 1. Itu. Simpangan bakunya juga 1 gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai distribusi normal baku atau standar normal distribution. Baik. Kita akan lihat ke contohnya. Ini salah satu kurva gambarnya seperti ini kalau ditransformasikan ke Z gitu ya. Nanti mu-nya dibuat ke 0, nanti Z1 Z2-nya tadi apa? X min 1 X1 min mu ya per tau. Nanti Z2-nya X2 min mu per tau. Diberikan distribusi normal baku, cari area di bawah kurva yang terletak to the right of Z. Jadi Z 1,8 di kanan, Z 1,8 yang ini ya. Yang ini ke sini, kemudian cari di antara Z min 1,97 dan Z 0,86. Jadi ini berada di selang seperti ini. Nah, cara mencarinya sama seperti yang kemarin ya. Jadi untuk mencari yang di sebelah kanan ini sulit gitu ya. Untuk mencari yang sebelah kanan ini sulit. Nah, cara mencarinya keseluruhan peluang ini 1 dikurangi dari 0 sampai dengan 1,84 gitu aja. Tapi karena ini continue gitu ya. Jadi garis ini kita menggunakannya 1,84 tidak masalah gitu ya. Jadi 1,84. Kalau kemarin yang binomial kan kalau titiknya yang 1,84 kita bergeser di sebelah sininya ya. Kalau misalkan ini titiknya 2 kita bergeser ke 1. Nah, kalau kurva normal ya karena dia continue tidak apa kita menggunakan batasnya dari 0 sampai dengan 1,8 gitu ya. Gitu ya.
Misalkan tadi ini 1,84 set gitu ya. Nah, kita ingin mencari di sini. Nah, ini sama saja kita mencari kurva gitu ya. Cari dulu ini semuanya, kan 1. Ini dikurangi sama kurva yang ini gitu. Nah, ini kan 0 sampai dengan 1,84. Ini peluangnya nilainya 1 nih. Seperti itu. Nah, tadi kalau di distribusi diskrit kita bergeser nih dari 1,84 itu kalau menghitung yang sebelah sininya ke sini ya, agak di sini. Nah, kalau normal enggak begitu, tapi langsung aja di sananya gitu ya. Jadi misalkan peluang Z ini lebih besar dari, dan nulis kayak begini 1,84 dengan peluang Z lebih besar dari 1,84, ini sama dengan boleh nggak? Kalau ini sama dengan boleh nggak? Kalau suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar ya? Nah, kalau kayak begini boleh nggak? Boleh mungkin, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, kalau di Karena gimana? ada atau sama dengannya, Pak, yang ruas kiri, Pak. Ya, terus ya. Nah, kalau di continue ini benar seperti ini ya. Tapi kalau dia diskrit enggak gitu ya. Kalau di situ enggak gitu. Karena ini continue benar. Kenapa? Karena kalau ini dituliskan itu jadi seperti ini, peluang Z kurang dari 1,84 ditambah peluang Z sama dengan 1,84. Gitu ya. Nah, kalau ini tetap peluang Z lebih besar dari 1,84. Nah, kalau peluang Z sama dengan 1,84 di continue ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan ada kurva seperti ini, dia cuma berupa garis gini saja, kita menghitung luas alas di bawah kurva 1 titik ini garis kan 0, ini nggak ada gitu. Nah, beda dengan kalau dia diskrit. Kalau diskrit kan gini ada luasnya gitu ya. Dia punya nilai untuk sama dengan cuma 1 saja juga ada nilainya. Beda kalau dengan continue. Nah, kalau continue 0, makanya ketika dituliskan sama seperti ini, misalkan peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,84, bisa juga dituliskan sama seperti ini. Jadi ini sama saja gitu ya. Makanya ketika misalkan menghitung ini, kita hitung yang ini, maka ada perbedaannya dengan yang diskrit, maka kita ini bisa tuliskan 1 seperti yang di atas, peluang gitu ya, peluang Z kurang, mau sama dengan juga sama kayak begini nanti, prosesnya akan sama seperti ini gitu ya. Nah, ini juga, jadi ini boleh ditulis seperti ini gitu ya. Boleh ditulis seperti ini. Jadi peluang Z lebih besar dari 1,84 itu 1 kurangi peluang Z kurang dari 1,84 gitu. Nanti tinggal dicari saja di tabel ini gitu. Jadi tabel itu mencarinya dari peluang Z itu dari mulai minta hingga ya. Kalau Z ini ya, terdefinisinya dari itu minta hingga gitu ya, yang ini tuh. Sampai dengan 1,84. Nah, begitu.
The area in figure, area di figur 69 ke kanan 1,8 is equal 1 dikurangi area di 3 gitu ya. Nah, jadi 1 dikurangi tadi fungsi ininya sudah didapatkan. Kita lihat ya di tabelnya ya. Jadi kita langsung lihat ke tabelnya. Ini yang binomial. Ini yang kosong. Nah, ini. Jadi tabel normal itu menggunakan tabel normal baku, menghitungnya dari min hingga sampai dengan Z yang ditentukan seperti ini tabelnya. Jadi bukan yang di sebelah kanan. Gitu. Tadi kita ingin mencari 1,84 Z-nya itu ya. Nah, tinggal jadi di sini ada yang negatif ya, ada yang positif ya. Jadi ini 0, jadi kesininya Z-nya itu yang ini negatif, yang ini positif itu. Jadi tadi kita ingin mencari yang 1,8. Nah, ini 1,8-nya. Kemudian yang 4-nya 1,8 ya 4 di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini. Jadi fungsi peluang Z kurang dari 1,84 itu nilainya 0,9671 atau 96,71%. Tinggal dikurangi 1, nah peluangnya yang itu gitu ya. Tadi kita berapa? Ya 0,971 jadi seperti ini. Jadi tidak dijabarkan lagi. Jadi Bapak Ibu dianggap mengerti saja gitu ya, bahwa ini tuh peluang Z kurang dari 1,84. Makanya di sini cuma dituliskan 1 dikurangi area di sini gitu ya. Area yang di sini. Kemudian kalau yang ini bagaimana? Yang B ini antara ini sama gitu ya cara menghitungnya. Cara menghitung yang ini tuh sama dalam selang seperti ini. Berarti dari minta hingga, hitung dulu sampai dengan ini, nanti dikurangi minta hingga sampai min 1,975. Jadi dapat ininya segini. Nah, kalau di sana between ini sama dengan area sebelah kiri dari Z 0,86 ya. Ini semuanya dikurangi area Z yang kiri kurang dari ini juga itu sama seperti itu ya. Nah, kalau lihat di tabel normal A3 tadi kita dapatkan nilainya seperti ini. Baik, sedikit digambarkan lagi. Kalau bosan tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini di distribusi normal gitu, kita disuruh mencari misalkan ini mu-nya, ini batas, ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Berarti kita akan mencari
seperti ini. Kita mencari peluang B dulu, kita hitung luas area di sini. Ya. Kemudian area itu akan kita kurangi oleh area yang Pak, mohon maaf belum tampil, Pak. belum tampil. Ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan dalam selang AB di distribusi normal, maka kita hitung luas area di bawah kurva A dari min hingga sampai dengan B dulu dihitung seperti ini ya. Jadi kalau ini dituliskan ini peluang Z di antara A dan B gitu ya, maka itu akan sama dengan, nah ini adalah peluang Z kurang dari B gitu ya. Nanti dikurangi oleh ini mu-nya di sini ya. Mu-nya di sini. Mu-nya di sini. Nah, ini kan A di sini. A. Nanti dikurangi oleh peluang Z kurang dari A. Jadi peluang Z antara A dan B itu dihitung dengan cara Z kurang dari B dikurangi dengan peluang Z kurang dari A. Nah, gitu. Nanti tinggal ditransformasikan, nanti tinggal dilihat tabel gitu. Nanti lihat tabel. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan normal baku itu menggunakan bahwa Z itu sama dengan X kurangi mu per tau gitu ya. Mu per tau. Nanti kalau Z ini, mu Z ya. Mu Z 0, kalau tau-nya Z itu sama dengan 1. Nah, kalau mu ini kan berdasarkan persoalan soal ya. Berdasarkan persoalan soal, nanti diketahui mu-nya berapa, tau-nya berapa. Nanti ini kalau dituliskan jadi seperti ini. Peluang biar jadi Z ya. Biar jadi Z. Ini kan nilainya jadi B ya. Jadi B itu nanti dapat dari mana nilainya? Dapat dari mana nilainya? Nanti lihat nilai X-nya itu sebut ini X1 ya. X1 dikurangi mu. Mu persoalannya berapa? Dibagi tau-nya berapa. Nah, ini nanti hasilnya B gitu. Hasilnya B, hasil transformasinya. Nah, nanti ini harus dihitung dulu. Itu batas nanti di kurvanya. Nanti ini juga yang A ini adalah peluang Z kurang dari X2. B itu ini X2 ya. Ini X2 ya. Karena ini X1 biasanya ini X2 gitu ya. Ini X2, ini X1 dikurangi mu-nya sama. Oh, gitu. Ya. Nah, ini kan ditemplasi sebagai A. Gitu. Jadi lihat dulu mu-nya berapa, tau-nya berapa, dikonversi ke dalam Z seperti ini, dikurangkan, nanti ini jadi batas baru untuk kurva yang baku. Gitu. Baik. Ini baru contoh yang ini, yang baku-bakunya dulu. Nah, cara menghitung yang sama juga nanti seperti ini gitu ya. Kalau ditanyakan peluang Z lebih besar dari K, hitung dulu, minta hingga sampai K, kurangi 1 kurang itu gitu ya. Kalau ini sama ya. K, nah ini diketahui luasannya ya, bahwa luasan di bawah kurva ini gitu ya, K sampai T hingga ini luasannya sudah diketahui, yang ditanyakan K-nya gitu ya. Ini juga sama, bahwa Z antara K sampai dengan negatif 018 sampai dengan 04197, ini luasnya. Antara ini yang ditanyakan K-nya berapa. Tinggal dihitung saja. Ini lihat
Ya ini kalau ini kan nanti peluang-peluang ini nanti dilihat di tabel, kemudian hasilnya berapa nanti didapatkan Kak-nya. Ya seperti itu. Oke, nah ini sudah mulai soal ininya ya. Nah, diberikan satu variabel acak X mempunyai distribusi normal. Jadi diketahui biasanya distribusi normalnya. Nah, kalau ini kan mudah ya. Oh, ini distribusi normal gitu ya. Itu diberikan gitu ya. Nah, nanti kalau dalam kenyataannya ketika kita mengevaluasi data gitu ya, kita menganalisis data harus bisa menentukan distribusinya distribusi apa gitu ya. Nah, kita harus bisa menentukan, bisa melakukan uji normal, bagaimana uji normal yang dilakukan gitu. Nanti digambarkan grafiknya seperti apa, apakah benar simetris seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, itu normal gitu. Nah, perlakuan khusus agar dia berdistribusi normal ada ya tadi, misalkan kita ambil sampel datanya minimal 30 secara acak ya. Seperti itu. Acak, jumlah datanya 30 gitu ya. Terus apa lagi? Ya itu dua kalau pokoknya ya. Semakin banyak datanya lebih dari 30 ya semakin bagus ya. Semakin bagus. Nanti dicari mu-nya berapa, tau-nya berapa. Jadi nanti ada uji yang nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik, mu-nya diketahui dia 50, tau-nya 10 gitu ya. Cari peluang X dihasilkan satu nilai di antara 45 sampai dengan 62. Nah, ini harus ditransformasikan dulu ke dalam distribusi normal baku. Gitu ya. Nah, sebelum new 50, oke, kita di sini. Jadi tadi permasalahannya suatu distribusi X diasumsikan dia bersisi normal, ya nanti bisa dituliskan ini pokoknya saja. Kemudian dia mu-nya nilai 50, kemudian tau-nya dia 10 seperti ini ya. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini nih. Kurang lebih lah gitu ya. Kalau ini mu ya, maka ini mu tambah to, ini mu kurangi to. Kalau ini 50, maka ini 60 ya. Ini 40. Gitu. Nah, ini harus ditransformasikan dulu ke X ya, ini. Nah, ini harus ditransformasikan ke dalam distribusi variabel Z biar dia normal baku. Nah, gitu. Ya, mu-nya ini jadi mu Z ya. Ini jadi 0. Kemudian ini mu Z tambah Z-nya ini jadi 1. Ini mu Z kurangi Z-nya ini jadi min 1. Nah, itu bagaimana cara mentransformasikannya? Cara mentransformasikannya, variabel X ini harus dirubah ke dalam variabel Z. Bagaimana caranya? Z1 jadi batas baru untuk di sana itu ya. Z
ini bukan ini ya. Ya, gambarnya seperti ini. Batas baru Z1 itu adalah X1 min mu per top. Ini sama dengan tadi pengen dihitung di batas antara, asumsikan bahwa X itu di antara 45 dan 62. Gitu. Ya, kalau gambar ini mah gambar ini ya, gambar populasi. Jadi kalau ini mah populasinya ya, populasinya. Ini gambar populasinya. Kemudian dia ambil distribusi X tadi, dia berada di 45 sampai dengan 62. Jadi di sini diketahui bahwa X itu berada di antara 45 sampai dengan 62. Gitu. Maka Z1 yang baru itu akan berubah jadi 45 X1-nya ya, yang ini. Dikurangi mu-nya tadi 50 dibagi to-nya 10. Ini negatif 5 per 10 sama dengan negatif 0,5. Nah, batas barunya jadi seperti itu. Kemudian Z2-nya sama dengan X2 kurangi mu. X2-nya jadi 62 ya. Kurangi 50 dibagi 10. Sama dengan 17 ya. 12 ya. Dibagi 10 sama dengan 1,2. Nah, batas baru, kalau ini batas ini adalah populasi ya. Ini populasi. Jadi secara umum seperti ini gitu ya. Jadi populasi lah. Populasi secara keseluruhan, data yang ada itu rata-ratanya 50, tonya 10 di antara sekitar nilai seperti ini. Nah, kalau digeser ke normal baku jadi seperti ini. Nah, yang ditanyakan, berapa peluangnya kalau X itu berada di antara 45 sampai 62 gitu. Nah, kondisi datanya seperti ini populasinya, tapi kalau misalkan X-nya berada di antara 45 sampai 62, nilainya berapa tuh kira-kira? Nah, gitu. Pertanyaan. Nah, berarti grafiknya akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini sudah Z, di mana mu-nya sama dengan 0. Kemudian yang ingin dicari tadi negatif 0,5. Z1-nya ya. Jadi sudah diketahui Z1-nya negatif 0,5. Nah, kemudian Z2-nya 1,2. Nah, yang pengen dicari luas alas di bawah kurva dari mulai Z1 sampai dengan Z2. Itu berapa? Nah, berarti tadi transformasi dari peluang X 45 dari sampai dengan 62 itu akan sama dengan peluang Z dari negatif 0,5 sampai dengan 1,2. Kenapa selalu diambil ke normal baku? Karena tabelnya 1 kalau normal baku. Mu-nya 0, to-nya 1. Nah, sudah. Jadi pemogramannya jauh lebih mudah dengan patokan mu-nya 0, 1. Tapi kalau permasalahannya kan kalau tidak diambil ke atau ditarik ke normal baku, mu-nya bisa macam-macam, Pak. Bisa 100, bisa 50,
bisa 1,2, bisa berapa, macam-macam. Berarti setiap permasalahan dia punya tabel sendiri. Susah kalau begitu ya. Jadi harus punya tabel sendiri atau menghitung manual sendiri. Nah, itu susah. Tapi dengan menggunakan tabel seperti ini jauh lebih mudah. Jadi distandarkan seperti itu. Nah, untuk menghitung ini mudah. Berarti kita menghitung peluang Z kurang dari 1,2 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 0,5. Ya. Jadi kalau ini sama dengan menghitung grafiknya seperti ini. Kita hitung dulu yang ini 1,2 nanti dikurangi dengan yang ini Z2, ini Z1. Ini di sini. Ini yang di sini. Ini di sini, ini Z1 sama dengan negatif 0,5. Nah, gitu. Tinggal dihitung saja, berarti ini berapa di tabel ya. Tinggal dihitung saja di tabel ya. Nah, ini sudah dihitung. Kalau di sini Z-nya sama, Z1 negatif 0,5, Z2-nya 1,2. Nah, tabel kita langsung ke tabel. Ini halaman 26. Nah, kalau chi-square begini ya. Nah, jadi agak beda juga ini sedikit tambahan. Jadi kalau chi-square itu begini yang dihitungnya. Jadi dari nilai yang ditentukan sampai dengan tahinya gitu kalau chi-square itu. Jadi yang diarsirnya itu di sini bukan dari sini gitu ya. Tabel cara menghitung tabelnya agak beda. Nah, ini T ya. Distribusi T itu hampir sama dengan normal. Distribusi T hampir sama dengan normal, cuma ini alfa ya, dia menggunakan alfa. Nah, luasnya gitu ya. Ini luas. Tapi cara menghitungnya sama sebetulnya, T itu seperti normal, cuma kalau ini dihitungnya luasnya ya. Jadi luasnya seperti ini sudah diketahui gitu ya. Tadi 1,20 ya. 0,8849. 0,8849 dengan negatif 0,5. Negatif 0,50384. Nah, ya, jadi ditransformasi peluang X di antara 45 sampai 62, jadi peluang Z negatif 0,5 sampai dengan 1,2. Nah, itu sama dengan peluang Z kurang dari 1,2 kurangi peluang Z kurang dari negatif 0,5. Tadi 0,8849 dikurangi 0,3085, artinya 0,5764. Nah, begitu. Jadi peluang bahwa X berada antara nilai 45 sampai 62 itu nilainya sekitar 57,64%. Seperti itu ya.
Nah, begitu ya. Berarti nanti kalau misalkan saudara mau melakukan pendidikan tindakan kelas atau yang berkaitan dengan murid gitu ya, untuk melihat apakah treatment yang dilakukan oleh seorang guru itu berhasil atau tidak, berarti tadi ambil datanya dulu. Untuk rekaman data kan dari hasil penilaian ya, tapi dari mana itu, dari orangnya ya, dari manusianya atau dari muridnya. Nah, muridnya itu harus acak seperti apa gitu ya. Kadang dari misalkan kelas, saya terbiasa kelas 1, 2, 3 ya. Misalkan kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA ya. Nah, dari kelas 2 SMA secara keseluruhan dari satu sekolah misalkan ada berapa jumlah murid. Kalau diambil acak kadang susah kan. Ya, terkendala dengan mata pelajaran yang beda-beda setiap kelas gitu ya. Kalau misalkan mereka diambil di satu waktu di masa pembelajaran kan, mereka nanti di kelasnya keteteran gitu ya. Kalau lagi libur mungkin bisa, tapi kan kalau libur mereka juga pengen liburan. Nah, kadang ada treatment khusus misalkan ya itu bisalah dianggap sebagai normal misalkan gitu. Makanya nanti ada uji normal gitu ya. Diambil satu kelas yang bersedia seperti itu, nanti dilihat apakah distribusinya normal atau tidak. Jadi tidak masalah juga kalau misalkan tidak normal karena hitungannya ada gitu. Yang penting kan nanti treatmentnya itu diukur, jadi tidak akan melenceng gitu ya. Mau dia berdistribusi square, mau dia normal, mau dia T gitu ya, distribusi T. Nah kalau distribusi T itu digunakan kalau dia hampir seperti distribusi normal gitu ya, grafiknya sama kayak normal. Cuma jumlah datanya itu kurang dari 30. Nah biasanya menggunakan distribusi T. Misalkan 25 gitu ya. Atau kurang, kalau bisa jangan kurang dari 10 ya. Misalkan 20, nah itu menggunakan distribusi T. Jadi tidak menggunakan distribusi normal. Tapi caranya sama seperti ini. Distribusi T itu ya. Seperti normal, persis sama seperti ini. Jadi ada tabel distribusi T khusus. Kalau yang ini saya lihat di sini distribusi T-nya itu dia menggunakan itu ya, luas alasnya langsung. Kalau di tabel-tabel yang lain ada yang langsung dilihat distribusi T itu sama kayak normal gitu. Nanti kita bahas kalau distribusi T, nanti kita lihat. Soalnya ada juga yang disebut sebagai derajat kebebasan. Jadi ada yang namanya derajat kebebasan, kemudian signifikansi gitu ya. Nanti kita lihat. Nanti ada uji satu arah, dua arah seperti itu ya. Ya kita bahas dulu distribusi normal ini dulu saja. Nah kira-kira seperti ini ya. Kemudian misalkan diberikan contoh lagi. Diberikan bahwa X berdistribusi normal dengan mu-nya 300, tau-nya 50. Cari peluang bahwa X diasumsikan nilai yang lebih besar dari 362. Gitu. Jadi seperti ini. Kalau digambarkan mu-nya 300, tau-nya 50, minta dihitung luas alas di bawah kurva di mana X lebih besar dari 362. Seperti ini. Ini tinggal ditransformasikan ke distribusi Z-nya. Z-nya tadi X-nya berapa? 362 kurangi mu-nya 300 dibagi tau-nya 50 dapat Z-nya 1,24. Berarti peluang X lebih besar dari 362 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, cara menghitungnya 1 kurangi Z kurang dari 1,24. Didapat 1, tinggal lihat di tabel lagi. Nanti di barisnya 1,2, di kolomnya 4, 0,04 gitu ya. Dapat 0,8925. Hasilnya 0,1075 di sini gitu ya. Jadi kecil sekali peluangnya. Nah, ini menggunakan aturan Chebyshev.
Ini menggunakan kurva normal dalam kebalikannya. Jadi misalkan kita ingin dari Z ke distribusi X, nah, tinggal dikalikan saja seperti ini. Ya. Z kali to ditambahkan mu, maka itu jadi distribusi X-nya. Kalau dia mau dirubah. Oke, diberikan sebuah distribusi normal dengan mu-nya 40, to-nya 6. Cari nilai X-nya, berarti titik X-nya yang dicari ya. Nah, titik X-nya jika gitu ya, 45% area ke kiri gitu ya. Nah, dari minta hingga sampai ke sini tuh luas alasnya itu 0,45. Cari titik X-nya di sini berapa. Gitu. 45% karena dia distribusi normal ya. Jadi mu-nya 40, kalau 45% berarti di sebelah kiri mu. Karena kalau 50%-nya baru di tepat di mu-nya, di 0, di 40 ya. Di 40 mu-nya gitu ya. Nah, ini luasnya 0,45%, artinya di kirinya mu. Kalau lebih dari 50 berarti di kanannya mu ya. Gambarnya seperti itu. Ini 14% area di kanan, 14% dari sini, berarti dari hingga sampai ke sini itu harus 0,14 atau 14% di sini. Gampang, cuma tinggal transformasikan lagi ke dalam Z gitu ya. Nah, kalau sudah ini ditransformasikan ke dalam Z, jadi kita ingin menghitung, nah luas alas 0,45 ini itu di Z berapa nilainya gitu ya. 0,45 peluangnya berarti nilai Z-nya itu berapa. Jadi sebaliknya. Nah, itu cara menghitungnya. Kita ingin melihat di tabel ya. Nol koma 0,45. Nah, ini 0,45 aja di sini. Nah, 0,45. Oh, tapi negatif ya. Ingat dia Z-nya itu negatif ya. Ingat, tadi dia negatif ya. Jadi kiri ya, Pak. Jadi di sebelah kiri gitu ya. Lihatnya yang di sebelah kiri. 0,45. Nah, di sekitar sini nih. Ini 38, 46, 45, 45 di sini. Nah, di sekitar sini 45 tuh ya. Nah, tinggal cara menggunakan cara yang kemarin ya. 45 sekitar di sini ya. Ini 0,12 atau di sini 3 ya. Diambil 3 nih. 0, 1, 2, 3. Ya, kalau mau tepat ini dikurangkan berapa langkah tepat nanti 0,45 nanti 0,1 berapa gitu ya. Tapi dia ngambilnya 0,13 ya. Ini kan 3 di sini. Jadi tidak yang lebihnya tapi yang kurangnya tinggal dibulatkan ke sini jadi 45, 0,45 gitu ya. Tapi kalau pengen tepat tinggal ini dikurangkan ini berapa langkah itu sampai nanti tentukan 0,45 tepatnya, nanti komanya itu bisa lebih detail gitu ya. Bisa misalkan 0,12 sekian gitu ya. Sekian-sekian, jadi mungkin 4 angka di belakang koma jadi lebih tepat gitu ya. Tapi diambilnya 0,13 ya. Nah, tadi jadi dia minta nilainya 45% gitu ya. Jadi mu-nya di sini kan 40 ya, nilai mu-nya. Nah, ini kan membagi sama rata, simetris, yang kanan, yang kiri. Jadi sebetulnya ini, yang ini tuh 50%, yang ini juga 50% karena dia simetris. Nah, tadi yang ditanyakan kan mintanya 45% gitu ya. Itu 45%, 0,45.
Yang ditanyakan titik ini berapa. Gitu. Titik ini berapa. Tapi kalau 50% ya gampang, pakai titik ini saja udah hitung. Gitu. 40, X-nya ini berapa? Berarti mu-nya di sini kalau misalkan Z gitu ya, 50%, nah, udah 50% gitu ya, 0,5 gitu ya. Kalau misalkan nanti ditanyanya, nah ini kan kalau di Z ini mu-nya 0 kan ya, mu Z ini kan 0 gitu. Kalau di mu Z ininya 0 berarti ini negatif, nilainya negatif. Kalau ini positif gitu. Makanya kalau di sini pasti nilainya negatif gitu ya. Makanya cari yang negatif, jangan yang positif. Jadi didapat 0,45 itu di buku ditentukan 0,13. Jadi ini ya, kayak 0 min negatif 0,13 itu 0,45 luasnya. Nah, sudah didapat, tinggal X tadi ditransformasikan lagi ke X-nya. Kita tahu bahwa Z itu kan sama dengan X kurangi mu per tau gitu ya. Maka X didapat Z dikali tau. Nah, Z-nya mana? Ini negatif 0,15, tau-nya 6, ditambah mu-nya 40, dapat Z. X-nya 39,22. Berarti luas alas di bawah kurva ini di mana X-nya itu dekat-dekat ke 40, 39,22 ya. Di sini gitu ya. Hal yang sama juga sama seperti ini. Misalkan 0,14. Nah, cari yang positif 0,14-nya gitu ya. Cari yang positif 0,14-nya di tabel. Oke. Nah, cari yang positifnya. Positifnya tadi yang diminta 14 ya, 1,4, 0,14%, 0,14, 0,14 yang ini ya, 0,14 yang ini. Nah, yang ini 0,5 gitu ya. Salah, luas ya, yang dicari luas, salah, bukan titiknya. Jadi yang di bagian positif dicari luasnya yang 0,14. Nah, oke. Tadi 0,14 itu artinya 1 dikurangi 0,14 ya. 1 kurangi 0,14. 1 kurangi 0,14. 0,86 ya. Nah, cari yang luas 0,86. 0,86 ini. Nah, di positif 0,86 ini. Pasti ngambil yang ini nih. Jadi 1,8 ya. 1,8. Ya. Tadi kan yang diketahuinya luas alasnya itu yang di sebelah kanan ya. 14%. Nah, itu menghitung luas yang sebelah kanan kan susah. Nah, berarti 1 dikurangi dengan yang 0,4 dulu, 1,4 dulu, 100% kurangi 14% gitu ya.
1 dikurangi 0,14. Hasilnya berapa? 0,86 atau 86%. Gitu. Nah, dapat yang ini nih. Ambilnya yang ini. 1,8 ya. 1,08. 0,8 ya Pak. Ya, 1,08. Nah, gitu ya. Nah, 1,08 betul ya. 1,08 dapat 0,86 tadi. Tinggal dibalikkan lagi. X itu sama dengan Z-nya 1,08 dikali tau-nya 6 tambah min 40 sama dengan 46,48. Gitu ya. Jelas nggak yang ini ya? Jelas ya? Jadi kalau yang ditanyakan yang barusan itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini minyak di sini 40, bukan ini. Jadi yang ini tuh 0,14 gitu ya. Nah, menghitung titik ini susah. Caranya tinggal satu aja. Keseluruhan kurangi. Nah, ini tetap 0,4 itu. Nah, ini berapa? Ini 1 kurangi 0,14 gitu. Bisa dengan 0,86. Cari luas yang 0,86 ini. Ini berapa? Gitu. Jadi sama mencari yang ini tuh, sama mencari yang titik ini juga. Nah, gitu. Didapat ini 1,08. Ini kan positif, cari bagian yang positif. Dapat ini 1,08. Itu mudah, tinggal peluang Z kurang dari 1,08 itu sama dengan 0,86. Kita transformasikan saja. Sama seperti itu tadi ya. Bahwa Z itu sama dengan X min O gitu. Maka X apa? Z kali to sama dengan X min. Maka X sama dengan Z to tambah min. Z-nya dapat 1,08 dikalikan min-nya tadi to-nya 6 gitu ya. 1,08 dikalikan 6 tambah min 40. Gitu. Dapat segini gitu ya. Oke, ini aplikasi nih data. Nah, ini lebih implementatif lah. Contoh-contohnya seperti itu ya. Kalau yang ini lebih implementatif. Suatu tipe tertentu dari storage battery life gitu ya. Penyimpanan baterai rata-rata 3,0 tahun dengan standar deviasi. Jadi satu baterai itu rata-rata hidupnya itu 3 tahun. Ya, dengan standar deviasinya 0,5 tahun. Ya, misalkan baterai mobil, aki baterai mobil gitu ya. 2,5 tahun gitu ya. Artinya kalau sudah 2 tahun itu sudah warning, harus segera diganti, atau 2,5 tahun segera diganti gitu. Jangan dibiarkan lama-lama nanti mogok. Gitu. Makanya harus bawa jumper. Baterai jumper biar kalau mogok nanti bisa di jumper gitu. Baik, asumsikan bahwa hidup baterai distribusi normal. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau soal-soalnya ya biasa biasanya suka diidentifikasi normal atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau identifikasi apa itu normal, biasanya diberikan datanya. Diberikan datanya banyak, baru tentukan apakah distribusinya normal atau apa. Berarti kita harus melakukan uji normal dulu. Gitu.
Cari probabilitas bahwa suatu baterai yang diberikan akan sekurangnya mempunyai umur hidup 2,3 tahun. Kurang dari less than ya, kurang berarti bukan sekurangnya. It less than kurang dari 2,3 tahun. Jadi seperti ini gambarnya ya. Ini normal tadi 3 tahun, simpangan bakunya 0,5, jadi bisa masa umurnya 3,5 atau paling kecil 2,5. Nah, cari peluangnya berapa persen kalau misalkan ternyata baterainya itu 2,3 tahun umurnya gitu. Kalau peluangnya kecil, berarti mungkin benar umurnya panjang, lebih panjang dari 2,3 itu gitu. Tapi kalau 2,3 tahun ternyata umurnya peluangnya besar, berarti baterai itu kurang bagus gitu ya. Nanti ditentukan oleh ininya. Ini dan tahunnya tadi. First construct a diagram. Pertama, konstruksi diagram seperti ini, gambar seperti ini biar lebih mudah. Tunjukkan bahwa distribusi yang diberikan baterai, kemudian dia gambarkan areanya di sini. Cari bahwa peluang X kurang dari 2,3. Kita transformasikan ke dalam distribusi Z standar, distribusi normal baku. Tadi X-nya 2,3, kurangi mu-nya 3, bagi tau-nya negatif 1,4. Berarti peluang baterai berumur kurang dari 0,3 kalau di distribusi Z normal baku itu Z kurang dari negatif 1,4. Nah, tinggal dilihat aja di tabel gitu ya. Z negatif 1,4 itu berapa? Kira-kira segini. Artinya ini berapa persen? 8% ya. 10%-an lah. Nah, berarti bagus baterai itu sebetulnya. Berarti dia di sini gitu ya. Kalau hidup segini aja dari negatif hingga sampai segini itu segini sekitar 8%, berarti di 8% berarti hidup lamanya di sekitar sini gitu ya. Nah, kemungkinan memang betul klaimnya itu bahwa hidupnya di sekitar sini. Gitulah kira-kira. Ini kan 2,3 dekat-dekat ke 2,5 kan ya. Nah, ini juga misalkan kalau ini 23 berarti di sini sekitar kira-kira segitulah. Kalau misalkan di normal baku ini 0, ini negatif 1,4, berarti di sini 1,4 karena dia simetris ya, 1,4. Di sini 1,4. Nah, ini luasan di sini 8%, ini 8% atau 10 lah, dekat ke 10 kan. Berarti 20. Artinya 80 itu di sini gitu. 80 itu di sini gitu ya. Artinya klaimnya benar gitu. Kemudian contoh selanjutnya sebuah perusahaan listrik, light bulb, lampu bola lampu gitu, that have a life before burnout, mempunyai masa hidup sebelum terbakar, distribusi normal dengan min sama dengan 800 jam gitu ya, dengan standar deviasi 40 jam. Lampu-lampu kan sama seperti itu ya. Jadi kalau dibaca di keterangannya itu bahwa lampu ini hidup berapa jam gitu ya. Biasanya jam ya, tidak hari, tidak tahun, biasanya jam. Karena penggunaan jam kan lampu siang dimatikan, kalau malam baru dinyalakan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dihitungnya jam gitu ya. Tinggal dibagi saja. Kalau misalkan rata-rata kita pakai satu hari itu 12 jam ya, kan sebanyak 24 jam per hari, siang 12 jam, malam 12 jam, misalkan 12 jam nyala gitu ya, berarti 800 bagi 12 jam itu berapa hari berarti gitu ya, berapa malam gitu hidupnya gitu. And standard deviation, jadi standar deviasinya 40 jam. Nah, kalau lampu memang tergantung merek juga ya. Kadang klaim bagus, tapi kalau merek biasa-biasa mah kadang murah gitu ya. Di sini tidak bagus juga klaimnya. Agak redup gitu ya. Tidak cerah, tidak nyalanya bagus gitu ya. Masa hidupnya juga pendek gitu.
Kadang harga tidak jauh beda ya. Kalau merek terkenal misalkan berapa 30.000, yang itu 20-25 gitu. Ternyata masa hidupnya sedikit. Jadi kadang merek juga berpengaruh gitu. Kalau merek yang sudah bagus ya udah dikenal di sini. Seperti itu. Cari peluang bahwa lampu terbakar di antara jadi masa hidup juga gitu. Sudah masa hidup baru terbakar gitu. Di antara 778 sampai 834 gitu ya. Nah, jadi rata-rata hidup lampu itu 800 jam, diminta luas alas di bawah kurva antara 778 sampai 834. Ini simpangan bakunya 40. Jadi di antara sekitar, kalau simpangan baku di sini masa hidupnya 760 ya. Berarti masuk ke sini, ini 760 masuk ke sini. 840, jadi di tengah-tengah. Kayaknya besar nih. Ternyata 50%. Oke, untuk X1 dia transformasikan ke Z1, X-nya 778 kurangi mu-nya 800 bagi top, dapat negatif 0,55, Z2-nya 0,85. Ditanyakan peluang X antara 778 sampai dengan 824. Ditransformasikan ke dalam Z jadi antara 0 negatif 0,55 sampai 0,85. Cara menghitungnya dibalik, jadi Z kurang dari 0,85 kurangi Z kurang dari negatif 0,55. Tinggal lihat di tabel, dapat hasilnya 0,511. Ya, sekitar 50% berarti. Ya, 50-50 lah gitu percayaannya. Ini kan di antara ini kan simpangan bakunya ya. Simpangan baku kan 760 di sini, dia masuk di sini sekitar. Taksiran saya sih besar harusnya, ternyata kecil gitu. Di setengahnya lah gitu ya. Baik, selanjutnya sebuah proses industri, diameter dari ball bearing itu bola bearing, diameternya ya sangat penting itu ukurannya. The buyer set spesifikasi for diameter, jadi pembeli spesifikasikan himpunan untuk diameter itu kurang lebih di antara itu ya, 3,0 plus minus 0,001. Artinya ini mu-nya 3, simpangan bakunya 0,01 gitu. The implication is that no part falling outside this specification will be accepted. Diimplikasikan bahwa tidak ada bagian yang jatuh di luar spesifikasi ini. It's known that the process the diameter of bearing distribusi normalnya dengan mu-nya 3,00 dan standar bakunya begini. Jadi kalau ini dia pengukuran sendiri, ya seorang pembeli customer mengukurnya kira-kira seperti ini, sampel yang dia dapatkan mah gitu ya. Sementara populasinya seperti ini gitu. On average, how many manufactured ball bearing will be scrapped? Scrap itu ya mungkin cacat gitu ya. Baik, ini digambarkan dalam ilustrasi 618. Oke, seperti ini. Ini ke mana? Normal baku itu. Masih X ya. Jadi, oke. Kita lihat dulu. Nah, jadi batas spesifikasi yang diberikan oleh buyer, oleh customer itu jadi seperti ini ya. 3 dikurangi 0,01 segini berarti batas X1-nya. Berarti batas X2-nya tinggal ditambahkan 30,01 segininya. Tinggal ditransformasikan ke Z yang ininya. Z apa ya? Ini mu yang sudah dihitung oleh pabrikan, populasinya 3 gitu ya. Kemudian standar deviasinya 0,005 gitu ya. Kemudian ini Z2-nya 3,01 kurangi 3, simpangan bakunya ini didapat dari min 2 sampai dengan 2. Jadi ini hasil pengukuran customer gitu ya.
hasil pengukuran customer. Jadi kalau ini mah namanya, kalau ini populasi, kalau ini sampel gitu. Ini sampel atau sampel. Jadi X1 X2-nya didapatkan dari sini gitu ya. Tinggal plus minus saja berapa. Nanti didapat peluang X itu antara 2,99 sampai dengan 3,01 ditransformasi ke dalam Z di antara negatif 2 sampai 2. Sudah itu dengan cara yang sama ya. From table, due to symmetry of normal distribution, we find that as a result in anticipated that an average multiple ball bearing. Oh, jadi yang dilihat ball bearing yang cacat gitu ya, yang tidak bisa diterima lah gitu. Ya. Jadi diameternya tuh melebihi. Nah ini dua arah ya diameter. Jadi ini apa kalau kayak begini X-nya itu berada di antara dua nilai, itu uji hipotesis dua arah sebetulnya gitu ya. Tapi kalau cuma satu, nah kayak gini, ini sebetulnya satu arah kalau kayak begitu ya. Beda satu arah dengan dua arah itu kayak gini. Kalau ini dua arah gitu ya. Artinya kalau diameter itu kan kalau kekurangan ya tidak bagus gitu ya, longgar. Kalau kebesaran ya tidak masuk gitu ya. Artinya dia harus ngepas gitu ya. Artinya ya simpangan bakunya harus kecil mungkin. Jadi kalau misalkan 0,005 itu bagus gitu ya. Ini klaim pabrikan. Nah, tinggal dilihat. Kalau memang customer bilang kayak begitu, ada sampel kayak begitu, apakah klaimnya itu masih bagus atau tidak dari pabrikan itu ya. Nah, tinggal dilihat bahwa ini tinggal dihitung luas yang kirinya berapa, yang ini gitu ya. Yang kanannya berapa gitu. Titiknya di sini gitu. Nah, oke. Tinggal dihitung saja. Nah, cara menghitungnya yang ini. Peluang Z kurang dari negatif 0,2 yang ini, peluang Z yang lebih besar dari ini. Nah, cara menghitung ini kan mudah ya. Untuk menghitung ini dengan ini. Sebetulnya kan ini simetris ya. Kalau simetris sama. Jadi peluang Z kurang dari 20 ini pasti sama dengan yang ini. Jadi tinggal dikalikan 2, didapat 0,0228 kali 2, 0,045 kalikan 100 ya 4,5%. Artinya klaim pabrikan masih bagus gitu ya. Jadi walaupun nanti didapat oleh customer bahwa ternyata simpangan bakunya sampel yang dia dapat 0,01 itu masih bagus artinya gitu ya. Kecuali kalau simpangan bakunya terlampau besar. Artinya walaupun 0,01 berarti itu kan kalau 4,5% itu setengah persen artinya kan. Setengah persen. Apa? 5% ya. 5% itu. Berarti kepercayaannya kan 95%. Artinya produksi itu 90%, 95% itu akan berada di sekitar sini gitu. Nah, klaim pabrikannya. Klaim pabrikan akan jadi seperti ini. Jadi masih bagus. Nah, interpretasi analisis kayak begitu kalau di sini kan tidak ada ya. Tidak ada. Nah, saudara perlu tambahkan, Bapak Ibu perlu tambahkan. Jadi berdasarkan hitungan di atas gitu ya. Bahwa peluang bola bearing itu dengan diameternya ya dengan sampel yang diambil oleh customer itu peluangnya segini gitu, berarti bahwa klaim pabrikan diameternya segini dengan kemudian simpangan bakunya segini, berarti luas area di bawah kurva yang ini di luar ini itu sekitar 95% gitu, 0,95. Artinya klaimnya itu masih bagus pabrikan begitu. Ini kalau yang ini sih gambar yang mana? Yang ini yang di bawah ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk permasalahan-permasalahannya sama seperti itu ya, nanti paling kalau soal itu diputar-putar saja. Tadi kalau misalkan ya bagaimana caranya kalau misalkan yang diketahui luas areanya yang dihitung X-nya atau Z-nya gitu ya. Atau misalkan nah contoh seperti ini dihitung kan ininya apa D-nya tuh misalkan di sini nih ini ya simpangan bakunya ya. D itu simpangan bakunya untuk misalkan gauge I use to reject all component for which a certain dimension is not written specific. Gauge itu apa lagi sih? Dengan spesifikasi 1,0
GeoGauge digunakan untuk menolak semua komponen yang dimensi tertentu tidak dalam spesifikasi 1,50 plus minus D. Itu diketahui ukuran ini secara distribusi normal gitu, dengan min segini standar deviasi. Oke. Ini pabrikan, klaim pabrikan populasinya seperti ini gitu ya. Mu-nya segini, standar deviasinya gini. Tentukan nilai D sedemikian hingga spesifikasinya tercover 90% gitu ya. Nah, berarti 90%. Jadi peluang di antara Z negatif 1,96. Nah, ini tinggal dihitung. X-nya kan ini ya, seperti tadi contoh yang di atas gitu ya. Jadi X1, X2-nya ini 1,50 plus minus D gitu ya. Kemudian mu-nya ini, standar deviasinya ini, dibagi tau-nya yang ini gitu ya. Dapat D gitu ya. Nanti D-nya itu kayak gini. Nah, gitu. Mau diambil yang kurangnya, mau diambil tambahnya boleh. Jadi 1,6 berarti ini tambahnya ya. Yang positif berarti ini tambahnya. Nanti didapat seperti 0,95. Gitu ya. Nanti tinggal didapatkan 1,5 plus D kurangi mu, O-nya segini, itu harus 1,96. Gitu. Oh ya ya. Enggak. Jadi negatif 1,96 ini berdasarkan luas area ini ya. Jadi luas areanya ini yang uji dua arah ini, jadi di antara selang nilai ini gitu ya. Z berada di selang berapa sedemikian sehingga luas area itu 0,95. Karena dia simetris, cari saja gimana cara mencarinya. Nah, titiknya yang harus dicari gitu ya. Begitu. Nanti kita bahas lagi ini. Nanti didapat ini titik ini berdasarkan ini, tinggal dihitung bahwa Z ini harus sama dengan ini. Dapat D-nya segini. Berarti coveran 95% itu kalau D-nya segini. Gitu. Gitu ya. Berarti oke, dari sampel yang didapat itu D-nya harus segini 0,392 gitu ya. Kalau pabrikan 0,2 gitu ya. Pabrikan 0,2, sampelnya itu ya harus segini gitu. Ini tidak boleh lebih dari segitu lah gitu ya. Ininya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena waktunya sudah jam 5 ya. Maksud saya begini. Minggu kemarin kan kita tidak ketemu ya, tidak. Nah, kalau tambahan mata pelajaran mata kuliah yang sebelumnya kita adakan setelah maghrib sampai sebelum isya bagaimana gitu? Setuju tidak? Hari ini, Pak. Iya. Sekarang teh tanggal 23 ya. Tanggal 23. Ya, soalnya kan kemarin saya tunggu. Silakan kata saya didiskusikan jadwal penggantinya kapan kira-kira gitu. Oke, Pak. Sekarang aja nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi saya mau istirahat dulu nih. Iya. Ya. Iya, Nanti siap. kita ketemu Berarti lagi nanti setelah dilanjut maghrib ya. lagi jam berapa, Pak? Setelah maghrib sekitar jam 6 atau lebihan lah, jam 6.10 atau jam 6.10, 6.15 ya, Pak? boleh lah gitu ya. Oh, 6.10 iya. aja ya. 6.10. Oke, baik, Pak. Kalau maghrib itu jam berapa sekarang ya? Jam 5:30 bisa ya, Mas? Takutnya jam 6:30 baru beres. Oke, maghrib teh 17.50. Oh ya, 50-an ya. 17.50. Sholat jam 6. Oke, jam 6.15 lah kita mulai ya. 6.15 ya, Pak. Iya, baik, Pak. Ya, jam 6.15. Nah, sedikit. Jadi jam 6.15 mungkin nanti berakhir sekitar jam 7 kurang 10-an juga atau jam 7.15 kurang ya. Jadi sekarang Baik, kita sampai mungkin sekitar jam 5:30 lah. Sekarang kita lanjutkan dulu sedikit ya. Iya, siap, Pak.
Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Kita akan mencari yang ini dulu. Jadi tadi kan begini ya. Jadi ini mu di sini gitu ya. Nah, tadi kan Z itu berada di selang nilai berapa sampai dengan berapa, di mana coveran areanya itu harus 95% atau 0,95 gitu ya. Nah, ini itu 0,95. Karena dia Z itu normal baku, artinya mu-nya ini sebenarnya 0. Ini simetris ya. Berarti titik ini itu sama nilainya, cuma beda negatif positif saja gitu. Kalau ini sama, berarti 1 kurangi 0,95 itu sama dengan 0,05 ya. Gitu. Nah, karena sama, nah 0,05 itu gabungan ini dengan yang ini, berarti harus dibagi 2. 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Artinya luas yang ini itu 0,025, itu juga sama yang ini 0,025. Tinggal tentukan titik ini berapa. Nggak usah lihat ke sini. Kalau lihat ke sini berarti ini dijumlahkan dulu, 0,025 tambah 0,95 baru titik yang ini. Gitu. Ini mah cukup yang 0,025. Karena titik ini 0, berarti ini negatif ya. Yang ini positif. Cari aja di daerah negatif gitu. Yang luasnya 0,025. Oke. Cari di area negatif yang dia 0,025. Nah, di sekitar sini ya. Pas nih. 0,025. Kita dapat negatif 1,96. Negatif 1,96. Nah, negatif 1,96. Karena sudah dapat negatif 1,96, karena dia simetris, berarti yang kanannya 1,96. Nah, kita ambil yang kanannya ya. Kalau yang kanan berarti ditambahkan ininya. 1,96 sama dengan ini Z-nya gitu ya. Berarti ini, kalau ini Z-nya berarti ini X-nya ya. X2. Ini X1, yang sebelah sini ini X2. Gitu ya. Ini X1, ini X2. Kalau X2 ini ambil yang plusnya ya. Jadi 1,50 tambah D. Kalau yang negatif, ambilnya negatif 1,96 sama dengan 1,5 kurangi D. Hasilnya pasti sama saja. Mau yang negatif, mau yang ini, D-nya pasti sama gitu ya. Nanti dikurangi mu-nya 1,50, dibagi 0,2 standar deviasinya. Nanti tinggal dicari D-nya. D-nya 1,96 kali 0,2 gitu ya. Kemudian dikurangi, ditambah 1,50, dikurangi lagi 1,50 dapat D. Jadi ini akan hilang ya. Ini hilang, mau ya hilang ini.
nanti dapat 0,395 D-nya yang ini. Artinya coveran itu akan jadi 95% kalau D-nya segini gitu. Nah, ini tidak boleh lebih dari ini. Artinya kalau misalkan pakai standar deviasi ini, berarti ini lebih besar kalau menurut saya. Jadi coverannya itu lebih besar dari 95%. Gitu. Jadi produksinya GeoGauge ini produksinya kalau 1,5 min-nya standar deviasinya 0,2 pasti lebih besar dari 95% ini gitu ya. Karena udah lebih besar, masih besar ini 95% gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Mulainya apa ya? Ini ujungnya di mana? Oh, ini udah sampai ujung. Oke, ini normal, aproksimasi normal ke binomial. Jadi normal juga bisa diaproksimasikan ke binomial. Kita sedikit. Gamma and exponential distribution. Ya, ini silakan dipelajari sendiri ya. Kalau yang seperti ini. Nggak terlampau jauh sih sebetulnya kalau penelitian T. Kalau penelitian itu kalau nggak normal T atau T square F ya. Kemudian beta. Memang untuk kondisi-kondisi tertentu ada gamma juga apa gitu ya. Tapi kalau yang pendidikan kayak gitu mah nggak terlampau jauh dari itu gitu. Kalau distribusi gamma maka misalkan apa ya, untuk permasalahan lebih kompleks lah. Ini beta distribution juga, tapi ini juga ini ya dari gamma juga, tapi jarang juga. Nah, paling T-square distribution nanti kita bahas ya. Oke. Nanti T distribution kita bahas. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, paling ini fundamental sampling distribution and data description. Distribusi sampling fundamental, distribusi sampling dasar, dan gambaran data. Kemudian ini kita bahas one and two sample estimation problem gitu ya. Nanti ke hipotesis. Jadi uji satu sampel, dua sampel tadi. Perbedaannya apa? Satu arah, dua arah ya kalau nggak salah gitu ya. Hipotesis satu arah, dua arah itu tadi kalau misalkan jetnya itu mau yang kiri, yang kanan, kalau satu itu. Kalau dua arah itu berarti di tengah-tengah gitu ya. Yang kiri kanan tidak diambil. Contohnya tadi kalau dua arah itu baut gitu ya. Atau diameter tertentu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu ya. Berarti standar apa? Deviasinya deviasi standarnya itu harus harus kecil banget gitu ya. Tidak boleh kebesaran, tidak boleh kelebihan atau kekurangan gitu ya. Nah, itu uji satu arah, dua arah seperti itulah kira-kira. Kemudian kalau untuk simple linear regression and correlation tidak kita bahas ya. Karena ini satu buku ini sebetulnya beberapa mata kuliah kalau di statistika ya, ada khusus mata kuliah regresi ya. Ada khusus kuliah regresi. Jadi kalau misalkan ada data gitu, kemudian kita dekati oleh satu kurva, kurvanya itu harus mendekati gitu ya, nanti berbentuk bisa linear, bisa kayak pangkat seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk pendekatan pergerakan saham seperti itu. Itu regresi seperti itu. Ini tidak kita bahas ya, jadi silakan saudara pelajari sendiri. Jadi saudara harus bisa mandiri gitu ya. Contoh saya misalkan waktu S3 juga penelitian, tidak semua ilmu yang saya dapatkan itu memenuhi kebutuhan untuk penelitian disertasi, enggak, tetap aja harus mencari lagi, belajar lagi ini itu, bahkan harus ngambil mata kuliah yang lain
di jurusan yang lain ya, itu ngambil mata kuliah yang lain di jurusan yang lain. Gitu. Kayak di matematika harus ngambil lagi, PS1 harus ngambil lagi beberapa mata kuliah. Itu saya 6 mata kuliah harus ngambil ke bawah semuanya gitu. Itu artinya biar lebih inilah gitu. Karena saya ngambilnya ke elektronika sebetulnya S3-nya. Jadi ada banyak mata pelajaran elektronika yang saya tidak belum pernah dapat gitu ya. Kemudian beberapa mata kuliah matematika yang advance harus dapat gitu. Jadi ngambil lagi ke sana. Nah, saudara juga nanti penelitian karena waktu terbatas, silakan kalau misalkan 30 menit lagi ada nih. Jadi saudara nanti pelajari lagi hal yang diperlukannya gitu ya. Tapi hampir saya tidak pernah dengar kalau untuk penelitian pendidikan regresi kayak begitu ya. Iya, regresi. Kalau regresi itu pendekatan kurva terhadap nilai-nilai yang berpola gitu. Dan parametrik statistik juga ini ada bahasan tertentu. Jadi ada mata kuliah khusus statistika non parametrik. Jadi kalau kita bahas tadi kan ada X variabelnya ya, ada Z, ada Y, 2 variabel gitu ya, 1 variabel 3 atau misalkan tadi transformasi ke Z. Kalau non parametrik itu nggak ada X, Y, Z-nya gitu. Nggak ada X, Y, Z-nya. Jadi nggak ada parametriknya, ada variabelnya gitu ya. Bagaimana caranya? Nah itu di lapangan, nah salah satunya itu pakai non parametrik gitu, cara perhitungannya. Contoh perhitungan untuk pengeboran minyak gitu ya, pakai blok-blok gitu ya. Jadi tanah itu digambarkan sebagai blok-blok sampai ke bawah gitu ya. Nanti blok-blok itu kira-kira minyak itu ada di mana, misalkan contoh seperti itu. Jadi teknik bagaimana cara pengeboran itu bagaimana gitu. Ada beberapa mata kuliah yang mengkaji itu gitu ya. Jadi kira-kira ngebor minyak di mana kira-kira gitu. Nah, salah satunya ada non parametrik statistik gitu ya. Ada juga ya fisikanya ada dan sebagainya, dari pertimbangannya banyak. Jadi kalau ini tidak ada, kalau gambaran di sini masih ada yang kayak begini ya. Tapi gambarannya itu parametriknya itu masih itu. Jadi variabelnya itu tidak variabel yang seperti kita kenal di statistik di atas itu. Statistical quality control. Jadi ini sifat dari statistik yang digunakan untuk kendali kualitas atau kontrol kualitas. Typical control chart-nya. Jadi ini mu-nya tuh di sini di tengah gitu ya. Ini apa? Standar simpangan bakunya tuh nanti ditetapkan berapa, tidak boleh melebihi itu, misalkan contoh seperti itu. Ini apa bahasan khusus Bayesian statistik. Kita lihat ya kalau waktunya apa cukup atau tidak bahas ini. Kalau perlu itu. Nah, ini Pak. Sudah barangkali itu. Jadi kita akan membahas sampai hipotesis ya. Kira-kira sampai hipotesis saja. Kalau untuk bab-bab yang mungkin dibahas, mungkin tadi ya fundamental sampling distribution and data distribution, kemudian itu Bayesian mungkin itu saja ya. Dan statistik quality control. Oke, paling itu saja ya. Kalau yang lainnya sudah. Nanti kita bahasan sampai ini saja. Pokoknya ya. Hipotesis, bagaimana cara mengambil hipotesis. Baik, nanti kita ketemu lagi setelah salat maghrib ya, sekitar jam 6.15 sampai jam 7 kurang dari 15. Melanjutkan materi tadi, distribusi normal dan pendekatan distribusi normal untuk distribusi binomial. Jadi binomial itu bisa didekati menggunakan Poisson, juga bisa menggunakan normal. Jadi sebetulnya normal juga bisa mendekati binomial, bisa mendekati Poisson, bisa juga gitu. Gitu. Data-data nilai mahasiswa itu kan diskrit, tapi nanti didekatinya oleh normal seperti itu contohnya.
Maksudnya kan binomial itu kan nilai ya. Ya nilai kontinu. Nilai kontinu. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi selanjutnya ya, setelah maghrib. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.